wabarakatuh. Saya Narin Alvina Rabani Pitaloka, impian terakhir 342. Di sini saya akan mempresentasikan mini project statistika bisnis dengan tema pengaruh budget modifikasi terhadap tingkat kepuasan pengambilan kendaraan Gen Z. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana atau simple linear regression. Hipotesis H0 yakni tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara budget modifikasi terhadap kepuasan penampilan. Maksudnya, rata-rata budget modifikasi diasumsikan sama dengan rata-rata kepuasan penampilan, sehingga perbedaan yang terjadi tidak cukup besar untuk dinyatakan signifikan secara statistik. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan antara budget modifikasi terhadap kepuasan penampilan, yang bermakna perubahan pada kepuasan penampilan akan memberikan perubahan pada tingkat budget modifikasi. Variabel penelitian, variabel X yaitu budget modifikasi, variabel dependent atau Y yaitu kepuasan penampilan. Alasan pemilihan analisis regresi ini dipilih karena memiliki kemampuan untuk mengukur sejauh mana variabel independen atau budget modifikasi dapat memprediksi atau menjelaskan variasi dalam variabel dependen atau kepuasan penampilan, serta menguji signifikasi hubungan linear antara dua variabel. Teknik pengambilan data yaitu dengan cara populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kalangan Gen Z dengan kalangan umur yang tercatat. Sampelnya dengan 30 mahasiswa diambil menggunakan metode purpose sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Periode pengambilan yaitu tanggal 7 sampai dengan 13 Desember 2025. Kriteria responden yaitu mahasiswa usia 18 sampai dengan 35 tahun, mahasiswa yang telah bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Instrumen pengambilan data yaitu menggunakan Google Form dengan pertanyaan, nama panggilan, dan jenis kelamin. Data variabel penelitian budget modifikasi, saya memiliki budget modifikasi yang cukup untuk kepuasan penampilan kendaraan saya. Isian menggunakan penyebaran kuesioner skala Likert dengan pilihan jawaban yang telah disediakan seperti sangat setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kepuasan penampilan memiliki isian yang sama dengan budget modifikasi. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh langsung dari pengalaman budget modifikasi Gen Z saat ini sehingga tidak terdistorsi oleh interpretasi pihak lain. Data dikumpulkan langsung oleh responden melalui Google Form dan data diambil pada titik waktu tertentu. Keunggulan menggunakan metode isian langsung pada Google Form yaitu mudah diakses, praktis dan cepat, rekap data otomatis, mengurangi kesalahan input data. Data mentahnya kita pindahkan ke Excel. Dan kalau sudah seperti ini, kita klik data analisis. Pertama kita pilih yang deskriptif statistik. Input range-nya kita ambil data yang budget modifikasi. Klik kolom, label, output range-nya kita taruh di sini. Jangan lupa summary statistiknya. Kita oke. Lalu data analisisnya kita ulangi lagi tapi di data yang kepuasan penampilan. Kolom label in first row, output range-nya kita taruh di sini. Lalu summary statistik. Klik OK. Yang muncul. Kita benerin dulu. Oke, udah. Lalu selanjutnya kita lanjut ke Z-test. Itu sampel. Variabelnya yang pertama kita masukin budget modifikasi. Lalu variabel keduanya kita masukin kepuasan penampilan.
satu-satunya kita ambil dari sampel varians yang 8,16,9, yang kedua 13,919091. Output range-nya kita taruh di sini. Oke, lalu klik OK. Lalu rapiin dulu. Selanjutnya ke data analisis. Itu sekarang kita pilih yang correlation. Input range-nya kita kali ini ambil yang budget modifikasi dan kepuasan penampilan. Untuk tujuannya, lalu kolom label in first row, output range-nya kita taruh di bawahnya z-test tadi. Lalu klik OK. Selanjutnya kita lanjut ke yang regression. Cari regression. Lalu klik OK. Input data Y. Nah, di sini data Y itu yang kepuasan penampilan. Jadi jangan salah blok. Yang X-nya budget modifikasi. Label output range-nya kita taruh di sebelah sini. Lalu residual line fit plots, normal probability plots. Klik OK. Ya, udah keluar semua datanya. Di sini kita ada diagramnya juga. Udah. Ini dulu biar rapi. Selanjutnya kita lanjut ke Word. Jadi saya akan membacakan hasil interpretasi data. Ketidakakuratan dalam perhitungan, standar error SE sama dengan 2,8103. Standar error menunjukkan seberapa besar kesalahan rata-rata model ketika memprediksi konsentrasi belajar berdasarkan kepuasan penampilan. Nilai SE yang sama dengan 2,81 berarti prediksi budget modifikasi dapat meleset sekitar 3-4 poin pada variabel dari kepuasan penampilan yang juga mempengaruhi konsentrasi belajar. Konsentrasi seperti kondisi psikologis. Jadi model masih menyimpulkan ketidakakuratan alami tetapi layak dipakai. Lalu yang C, adjusted R-square 0,4321, adjusted R kuadrat menggambarkan akurasi model namun sudah disesuaikan dengan jumlah sampel. Nilai 0,4321 berarti 43,21% variasi kepuasan penampilan dijelaskan oleh budget modifikasi dan sisanya 56,79% dipengaruhi oleh faktor lain. Ini menunjukkan kepuasan penampilan memberikan pengaruh penting tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan budget modifikasi. Koefisien determinasi R atau R-square atau koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi variabel X terhadap Y. R-square sama dengan 0,4517 berarti budget modifikasi mampu menjelaskan 45,17% perubahan tingkat kepuasan penampilan. Sisanya yang 54,83% dipengaruhi variabel lain seperti motivasi, kondisi fisik, manajemen waktu, dan lain-lain. Artinya kepuasan penampilan memiliki pengaruh yang cukup besar namun tidak dominan sendirian. Korelasi R, multiple R menunjukkan kuatnya hubungan antara kepuasan penampilan dan konsentrasi. Nilai R sama dengan 0,6721 termasuk kategori korelasi positif sedang sampai kuat. Artinya semakin baik atau semakin teratur budget modifikasi mahasiswa, semakin tinggi pula kepuasan penampilan mereka. Hubungan ini tidak lemah, tetapi tidak juga sangat kuat.
Namun cukup jelas bahwa budget modifikasi mempengaruhi kepuasan penampilan. Nah, persamaan regresi dari output intercept sama dengan 0,9014, koefisien sama dengan 0,8775. Maka persamaan regresinya Y sama dengan 0,9014 plus 0,8775 X dan seterusnya. Interpretasi interceptnya sama dengan 0,9014 jika mahasiswa memiliki kepuasan penampilan sangat buruk atau X sama dengan 0, budget modifikasi masih diperkirakan berada pada nilai 0,9. Ada konsentrasi dasar yang tidak dipenuhi bergantung pada budget modifikasi. Koefisien X sama dengan 0,8775. Setiap peningkatan satu satuan kualitas budget modifikasi, maka kepuasan penampilan meningkat sebesar 0,877 poin. Ini berarti ada pengaruh positif, semakin tinggi budget modifikasi mahasiswa, semakin baik kepuasan penampilan. Lalu kesimpulan dari data yang saya ambil ini, analisis regresi linier sederhana mengenai pengaruh budget modifikasi terhadap tingkat kepuasan penampilan kendaraan Gen Z, menunjukkan bahwa budget modifikasi X memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan penampilan Y. Hal ini didukung oleh nilai korelasi R sebesar 0,6721 yang termasuk dalam kategori korelasi positif sedang kuat, mengindikasikan bahwa semakin tinggi budget modifikasi yang dimiliki, semakin tinggi pula tingkat kepuasan penampilan kendaraan yang dirasakan oleh Gen Z. Koefisien determinasi atau R kuadrat menunjukkan bahwa 45,17% variasi dalam kepuasan penampilan dapat dijelaskan oleh budget modifikasi. Sementara sisanya sebesar 54,83% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 0,9014 plus 0,8775X, yang berarti setiap peningkatan satu satuan pada kualitas budget modifikasi akan meningkatkan kepuasan penampilan sebesar 0,8775 poin, menegaskan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Hasil ini mengarah pada penerimaan hipotesis alternatif HA yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara budget modifikasi terhadap kepuasan penampilan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.